Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tehlah Journey, saat ini saya berada di wisata Situ Cihaniwung. Tepatnya berada di gerbang masuknya. Selamat datang wisata Situ Cihaliwung ya. Dari arah sana itu dari Kebun Teh Malabar. Ya, di depan saya ini ada Masjid Jami Al Hidayah, tepat di depan pintu masuk ke wisata Situ Cihaniwung. Sedangkan ke sana itu adalah ke arah alun-alun ya, Parai ataupun Masjid Besar Parai, gitu ya. Kita akan masuk ke gerbang dan kita akan jelajah bagaimana keindahan dari Situ Cihaliwung ini ya. Ini ada sebelah kiri saya ada tangga ya ke atas untuk mengakses kebun teh ya. Di atas berjalan di atas kebun teh. Oh, di pagar ya, pagar. Harus sebelah sana ya. Kita jalan terus masuk untuk menuju telaga ya. Sebelah kiri ya ada kebun teh dengan jembatan di atasnya, bisa dijadikan tempat berjalan perlahan-lahan menikmati segarnya udara pegunungan, hijaunya kebun teh dan juga telaga ya. Sebelah kanan saya ya dari pintu masuk sebelah sana tadi kita berada di sana tadi ya. Nah, ini ada meja dan bangku ya, kayu untuk duduk-duduk, dan di sebelah sana ada dua gazebo dan juga ada yang jualan makanan ya. Sebelah sini juga ada untuk duduk ya dan meja untuk meletakkan makanan. Kita akan berjalan terus ke bawah mendekati situ ya, ataupun telaga lah kalau bahasa Indonesia. Untuk toilet ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan ada toilet. Kita lihat pemandangan ke arah telaga dan ada perahu kayu ya. Perahu kayu yang sedang berlayar di telaga ini ya, di Situ Cihaniwung. Ya, toilet. Jadi kalau mau ke toilet silahkan ke sini. Tidak jauh dari pintu masuk. Ya, kita lanjutkan perjalanan menyusuri ya keindahan dari Situ Cihaniwung yang berada di mana ini? Yang berada di Pangalengan ya. Pangalengan, Kabupaten Bandung. Lanjutkan perjalanan terus ke jalan masuk kawasan Situ Cihaniwung ini. Sebelah kanan ini adalah parkir motor ya. Jadi parkir motor berada di sebelah kanan dari jalan masuk atau jalan kedatangan, dan parkir motor ini tepat di pinggir telaga. Sedangkan di sebelah kiri saya itu adalah kebun teh dengan jembatan yang menyusuri ya kebun teh ini. Dan di sini pun dekat parkir motor ada gazebo ya. Gazebo yang disediakan selain tadi di depan. Ada gazebo yang disediakan dan ini tidak berbayar lagi. Tidak berbayar lagi. Jadi sudah satu kesatuan dengan tiket masuk. Untuk tiket masuk ke Situ Cihaniwung ini satu orangnya Rp15.000. Tapi saya tidak tahu nih apakah motor bayar lagi atau tidak, karena kebetulan parkir motor saya di depan masjid ya tadi yang berada di berhadapan ya dengan Situ Cihaniwung ini. Nah, ternyata di sini dermaganya untuk perhentian dari perahu kayu ya.
Kita lanjut explore tempat yang lainnya ya, melihat apa dan bagaimana situ Cihaniwung, Pangalengan, Kabupaten Bandung ini. Kita tepat berada di pinggir air ya, tapi bukan di pinggir pantai, tapi di pinggir genangan air. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya genangan air yang agak besar, itu disebut situ ya. Kalau dalam bahasa Indonesia telaga kayaknya. Telaga ya. Nah, parkir mobil pun bisa di daerah sini. Bisa di daerah sini parkir mobil. Dan di depan kita ada meja juga ya, dan kursi untuk duduk-duduk. Ya, ini arah pandang dari membelakangi situ Cihaniwung. Kita akan coba naik ke atas, seperti apa sensasi-sensasi ketinggian yang jembatan ya di jalan yang menyusuri kebun teh. Dan ini adalah ikon dari wisata situ Cihaniwung ya. Cihaniwung ya, Cihaniwung. Kita akan explore ke atas ya. Tetapi kalau jembatan yang sebelah sini itu sudah tidak bisa diakses ya, karena sudah tidak ada jalan naiknya. Sudah tidak ada jalan naiknya ya, yang menuju ke arah masjid sana. Ini sudah tidak ada jalan naiknya. Mungkin nanti akan diperbaiki ya, sama seperti ini. Ini baru nih. Tangga ini baru, karena kayunya masih kuning. Kita naik ya ke arah tangga sini. 1, 2, 3. Olahraga kaki ya, sambil menikmati kesejukan di hari Ahad ya, tanggal 1 Juni 2025. Ya, hati-hati, apakah kuat begitu? Insya Allah kuat ya. Kita ke atas. Ya, kita sudah berada di atas sekarang ya, dan ada kursi yang membelakangi kebun teh ini. Ya, kita pandang sekeliling situ Cihaniwung ini. Di depan itu ada masjid dan jalan raya yang menghubungkan antara kebun teh Malabar ya, dari sana. Pintu masuk kebun teh Malabar ada dari sana, dan terus jalannya akan ke sana ya, ke sebelah kiri sana itu ke arah Ciparai gitu ya, ke arah Ciparai. Nah, dari ketinggian kita melihat lebih jelas lagi ya, lebih luas lagi pandang kita terhadap telaga ya, dan juga kebun teh, gazebo, dan bukit-bukit yang ada di sana. Sungguh indah ya, indah. Lihat dahan-dahan yang ditiup angin sepoi-sepoi. Dan pasti sahabat tahu ya, bahwa angin di daerah pegunungan ini begitu sejuk, dan saat ini pun saya merasakan kesejukan itu. Nah, kalau kita pandang terus ke sebelah sana ya, ada bukit dan hijaunya daun teh. Dan di sebelah sana pun ada gazebo juga ya. Dan kita lihat ya, kita akan coba ke tengah samudra, tengah situ ya, supaya sahabat semua bisa lebih mengetahui lagi ya, secara lebih detailnya apa dan bagaimana situ Cihaniwung ini. Kita akan turun ya, menuruni tangga untuk eksplor lebih jauh lagi situ Cihaniwung.
Ya, kita ke sebelah sini ya. Nah, di sana ya, di sana itu ada seperti ya menara ya untuk naik ke Flying Fox ya, yang terus ke arah sini Flying Fox-nya. Gitu. Kita coba lihat ke sana ya. Kita akan mencoba berjalan di atas jembatan ya, di atas jembatan, dan jembatan yang menghubungkan antara sisi sini dan sisi sebelah sana itu ditahan oleh drum berwarna biru ya, yang berisikan udara sehingga pasti bergoyang jembatannya. Nah, ke sebelah sana masih ada akses ya, ke sebelah kiri untuk menikmati dari sudut sebelah sana, dan juga ada gazebo-gazebonya. Dan ini seperti dermaga untuk tadi ya, naik ataupun turun dari perahu kayu. Kita coba ke sebelah sini. Kita coba ke sebelah sini. Ya, kita akan coba ya menyeberang ke Pulau Harapan sebelah sana. Ada tempat duduk kayu, dan ini sebagai tanda Duh, agak gerimis nih, agak gerimis. Kayaknya saya nggak akan sampai ke tepi sebelah sana ya, karena agak gerimis nih. Sebenarnya saya ingin ke tepi sebelah sana, tapi karena gerimis kayaknya khawatir hujan besar dan tidak mungkin berlari ya di jembatan seperti ini ketika terjadi hujan besar. Dan ini jembatan ketika saya injak bergoyang-goyang. Saya jangan sampai tengah saja ya, sampai tengah saja, dan akan balik lagi karena ini hujan gerimis turun. Dan kita sudah ada di tengah telaga atau di tengah situ Cihaniwung sekarang. Nah, dari tengah kita memandang ke sekitar ya, di tengah perairan yang riak-riak tenang, kita melihat sekeliling. Nah, setiap kesini, setiap saya melewati Pangalengan ini ya, terutama rute yang ke arah Kebun Teh, Malabar ataupun ke arah Ciparai, rasanya selalu hujan turun di daerah sini. Saat ini pun ya kurang lebih jam berapa ya? 13 atau 13.30-an ya. Hujan sudah mulai gerimis. Jadi dari daerah Pangalengan ini karena daerah pegunungan dan daerah dingin, rentan untuk turun hujan. Gitu ya. Sebelah sana sedikit, mudah-mudahan saya sempat ya. Tidak terlalu jauh sampai ke tepi sebelah sana karena khawatir hujan sebetulnya. Drum-drum biru inilah yang menopang jembatan ini supaya tidak tenggelam. Makanya ketika ditopang oleh drum-drum yang berwarna biru ini, jembatan ini bergoyang-goyang ketika kita jalan ya. Kita injak dan kita jalan. Lalu bang, sebelah sini harus hati-hati ya. Gitu ya, semakin ke tengah, kita merasakan semakin kesendirian. Ya, di depan ada bukit besar tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aduh, hujan ya. Alhamdulillah, Allahumma sholiban nafi'a. Hujannya agak lebih tajak gitu. Saya harus kembali lagi ya. Harus kembali lagi karena khawatir hujan besar dan tidak mungkin saya berlari di jembatan seperti ini. Ya, khawatir saya terpental basah deh ya, bukan oleh air hujan tapi oleh air situ.
Saya nggak tahu ini kedalamannya berapa, ya? Apakah dalam sekali atau tidak? Tidak ada tulisannya. Ya, setahu saya sih di sini berapa kedalamannya. Kita akan kembali ya karena gerimis mulai banyak nih teman-temannya, teman-teman gerimis ya. Kita akan kembali ke dermaga kembali ya. Tadinya saya ingin nyebrang ke sana, ke bukit yang besar tadi, tapi khawatir hujan ya, nggak bisa lari, dan saya tidak bawa jas hujan juga, nanti basah di tengah jembatan. Coba kita ke sebelah sana sekarang. Ini kembali lagi ya ke tempat yang tadi. Ada yang memancing di sebelah sana. Ada dua gazebo di sana, tapi jembatan yang menghubungkannya sudah terputus ya, oleh air terendam. Kita akan melangkah demi langkah menuju sisi lain dari situ Cihaniwung ini. Dan kebun teh semakin dekat ya dengan saya, dan ada jalan menuju ke gazebo sebelah sana. Nah, ini ada rumput berwarna ungu indah ya. Nah, di sini indah nih. Rumput-rumput yang bergoyang berwarna ungu dengan menghadap ke arah air ya, situ Cihaniwung. Cihaniwung. Cihaniwung ya. Dan ada orang mancing, dan itu jembatannya sudah tenggelam ya, tidak mungkin dilewati lagi. Kalau jembatan itu masih bisa dilewati, tentunya bisa memanfaatkan dua gazebo yang ada di sana. Ini ada gazebo, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita sekarang coba ke area kebun teh. Ya, di kebun teh ini apa dan bagaimana ya situasi dan kondisinya di tengah perkebunan teh. Itu masih bisa ke atas ya. Kita coba ke sebelah sana. Nah, sahabat, di Pangalengan ini sebetulnya banyak ya objek-objek wisata yang ada ya, baik Nemo ya, Highland, kemudian teh jangkung ya, kemudian juga apalagi tuh kolam pemandian Cibolang, kolam pemandian Kamelia, kemudian apalagi ya, wayang windu Panenjoan, rumah pengabdi setan ya, dan Taman Rusa Kertamanah gitu ya. Nah, ke atas itu bisa ya. Tentu kalau dari ke atas kita akan lebih luas lagi melihat telaga dari atas ya. Kita balik lagi melihat-lihat berbagai sudut yang ada di situ Cihaniwung ini. Kalau dari sini ya ke alun-alun Ciparai mungkin mau makan waktu sekitar 2-3 jam ya. Nah, itu akan sampai ke alun-alun Ciparai atau Masjid Besar Ciparai ya. Kemudian kita bisa langsung juga dari situ menuju Kota Bandung ya. Kalau misalnya kita ingin balik lagi ya, ke Jalan Raya Pangalengan, itu berarti kita arah ke kebun teh Malabar ya. Pintu masuknya nanti ada bundaran yang bisa ke arah Cileunca, kita ambil ke sebelah kanan memutar menuju Jalan Raya Pangalengan, dan ikuti terus jalan tersebut maka akan sampai di Kota Bandung ya. Pangalengan ini dikenal dengan udaranya yang sejuk ya,
kemudian mempunyai bukit-bukit, lembah-lembah, objek-objek wisata ya seperti Nuansa Riung Gunung, Kiara Manuk, Gunung Tilu, begitu ya. Banyak ya objek-objek wisata yang bisa kita eksplor. Kita eksplor, menikmati panorama alam yang indah. Dengan seringnya kita melihat hal-hal yang indah, ini tentu akan menghaluskan jiwa kita ya, memberikan kesadaran kepada kita betapa alam ini begitu ramah kepada kita ya. Alam ini bersahabat dengan kita dan alam ini memberikan kemanfaatan yang besar untuk kita semuanya. Kita berinteraksi dengan rumputan, dengan air ya, dengan udara yang sejuk, dengan kicauan-kicauan burung. Ini semua tentunya nyanyian-nyanyian alam yang sangat kita butuhkan sebagai manusia ya. Karena tentunya pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan dalam satu pekan, tentunya kita harus melakukan relaksasi sehingga jiwa kita, pikiran kita bisa kembali jernih, bisa kembali segar, dan bisa untuk dijadikan ya energi baru di setiap pekannya agar produktivitas kita lebih baik dari waktu ke waktu gitu ya. Kita kembali ke arah depan ya. Ke arah depan dari wisata Situ Cihanwing ini ya. Nah, ternyata hujan gerimisnya berhenti. Saya jadi tidak di sana. Ya ada orang yang ke tengah ya. Ada orang yang ke tengah duduk-duduk di sana. Itu enak ya di tengah talaga. Bau air itu kan khas ya. Bau air itu khas gitu. Kita bisa mencium bau air sebagaimana kalau kita di laut. Kalau kita di laut, kita kan bisa merasakan bau air laut ya. Khasnya air laut itu agak keanyir-anyiran dengan deburan-deburan ombak itu menerbangkan gitu ya. Butir-butir yang kadang-kadang mengenai muka dan hidung kita, dan kita bisa mencium bau khasnya air laut. Nah, demikian ya sahabat Rihlah Journey, ekspedisi saya di Ahad tanggal 1 Juni 2025. Ekspedisi ke Pangalengan, Kabupaten Bandung ya, di wisata Situ Cihanwing ini. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan referensi yang berharga ya, dibutuhkan oleh sahabat semua, sehingga tentunya menjadi tadi ya pertimbangan untuk mengunjungi objek-objek wisata. Dan kalaupun memutuskan akan ke sini, minimal sudah mengetahui ya secara globalnya apa dan bagaimana Situ Cihanwing ini gitu. Kita kembali ya ke base camp untuk ya kayaknya harus bersiap pulang supaya tidak terlalu sore juga. Dan terima kasih ya kepada sahabat semua ya yang sudah berkenan untuk mengunjungi channel saya Rihlah Journey, referensi jalur wisata ataupun objek-objek wisata untuk upgrade spiritual kita ya. Karena yang paling berharga dari apa yang kita lakukan apapun itu harus ada efek peningkatan kualitas spiritual kita, sehingga kelelahan kita ya, waktu yang kita habiskan itu tidak sia-sia, membuat diri kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu ya. Dan minggu depan ya, insya Allah Idul Adha akan tiba ya, hari Jumat ya, tanggal 6 akan tiba ya, kita rayakan bersama
Dan mudah-mudahan dengan momentum Idul Adha ini pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pengorbanan daging dan darah saja, tapi pengorbanan apapun yang kita lakukan semata-mata untuk menyempurnakan kehidupan kita menjadi insan kamil ya. Saya akhiri reportase dari situ Cihaniwung, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Semoga kita semua dalam kesehatan, ya, rezeki yang melimpah, dan waktu senggang yang bisa kita manfaatkan. Jazakumullah khair. Dari channel saya Rihlah Journey. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.